Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di Andre Grayson Channel, dan ini adalah segmen analisa kripto, segmen di mana kita akan mengulas untuk koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar channel YouTube ini. Jadi di video kali ini kita akan membahas untuk BGB atau Bitget token ya teman-teman. BGB hari ini diperdagangkan di kisaran 18 ribuan. Satu lagi kita akan bahas sekalian BNB. Ini juga ada yang request dari Ulfa Agustini, minta dibahas untuk BNB. Oke, kita akan bahas dua token exchange ini. Pertama dari BGB dulu ya. Jadi Bitget hari ini diperdagangkan di kisaran level 18.300. Market dari Bitget lumayan bagus, teman-teman. Kenaikan terjadi secara berkala ya. Kalau kita perhatikan dari pergerakannya selama 24 jam terakhir, Bitget sudah naik, teman-teman. Kurang lebih ya 0,9%, hampir 1%, teman-teman. Dan ya BGB ini adalah salah satu token exchange yang mana exchange-nya itu bisa teman-teman download langsung di Play Store. Belakangan ini Kominfo kita itu banyak sekali blokir situs-situs exchange yang tidak terdaftar dan tidak terregulasi di Indonesia. Binance kemarin udah diblokir dari Play Store, jadi orang-orang banyak yang nggak bisa akses Binance dan terpaksa harus download lewat Google, teman-teman. Dan Bitget kebetulan sih masih ada di Play Store, jadi masih bisa banget teman-teman pakai untuk melakukan trading dan juga investasi di platform ini. Bitget ini dia bisa dibilang salah satu exchange yang menjadi exchange yang banyak melisting token-token baru, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang suka cari koin-koin yang mana koin tersebut belum listing di exchange besar, kemudian dia mungkin baru tahap pre-sale atau mungkin baru tahap launchpad, itu bisa banget pakai Bitget guna untuk mendapatkan akses awal pembelian token-token yang masih cenderung baru tersebut. Nah, di platform Bitget ini ada beberapa fitur yang menurut saya cukup menarik buat teman-teman perhatikan. Yang pertama itu dia ada fitur yang namanya Pool X, teman-teman. Jadi fitur Pool X ini adalah seperti fitur staking pada umumnya, tapi teman-teman akan diganjar atau diberikan reward berupa token-token yang baru akan listing. Kayak contohnya ini ada project di yang akan listing 7 hari 8 jam ke depan ya. Ini ada fitur staking gitu untuk opsional, ada staking Ethereum, USDT, ada juga staking dengan BGB, teman-teman. Ya, ini ada beberapa project namanya UDS dan juga CAD. Ini dia bisa di staking dengan BGB. Kalau teman-teman staking BGB kalian, teman-teman otomatis akan mendapatkan reward berupa BGB, plus teman-teman juga berpeluang mendapatkan token yang akan listing ini, ada UDS dan juga CAD ini, teman-teman. Jadi itu salah satu kegunaan dari token BGB. Kemudian kalau kita perhatikan juga di sini ada fitur Launchpad. Nah, ini kesempatan buat teman-teman yang pengen ikut peluncuran token-token baru. Jadi kan token-token baru itu akan listing di exchange. Teman-teman bisa ikut dengan cara apa? Dengan cara kalian harus punya BGB dulu, teman-teman. Di sini ada minimumnya teman-teman harus punya 50 BGB untuk komitmen. Ya, rata-rata itu sih. Nah, ini yang bikin token BGB itu holdernya meningkat. Karena untuk join di ekosistem Bitget Exchange, mereka kalau pegang token BGB itu punya banyak keunggulan, punya banyak keuntungan, teman-teman. Sehingga minat investor untuk invest di project dari BGB ini, ya, token BGB itu cenderung lebih tinggi dan meningkat. Nah, kalau kita perhatikan dari total supply-nya sendiri, BGB ini punya maksimum supply sebanyak 2 miliar BGB, sementara yang beredar di market baru 1,8 miliar saja. Dan ini sebenarnya merupakan indikasi bagus sih, teman-teman, karena makin banyak orang yang ternyata hold tokennya. Dan ini menurut saya bisa menjadi salah satu sentimen positif untuk kenaikan dari harga BGB. Namun harus disadari memang kalau semakin banyak supply yang beredar, itu tentunya inflasi akan meningkat, teman-teman. Sehingga kalau inflasinya meningkat, ya ini bisa bikin sebenarnya tekanan jual sih terhadap harganya. Namun kalau kita lihat dari program yang ada di exchange dari Bitget sendiri, saya rasa ini nggak jelek-jelek banget, teman-teman. Bahkan cenderung menarik untuk para holder yang mau pegang token BGB. Sehingga kalau kita lihat dari pergerakan harga, BGB ini terus mengalami lonjakan kenaikan.
Nah, token BGB itu bisa diperdagangkan di beberapa exchange aja, ada Bitfinex, Maxi, dan juga Bitget. Jadi buat teman-teman yang mau invest di BGB, itu teman-teman bisa pakai exchange Bitget-nya langsung sih. Buat yang mau daftar ya linknya ada di kolom deskripsi video ini. Kemudian Bitget juga sangat aktif melisting token-token baru. Ya, ini token di market spot-nya, mereka juga tersedia market futures, ada fitur staking juga. Jadi sebagai sebuah exchange menurut saya cukup komplit sih. Itu teman-teman. Nah, kalau kita lihat dari price action gimana nih? Apakah BGB sangat menarik atau enggak? Kalau kita perhatikan BGB ini sudah mencapai level 1,3 dolar. Ini per 22 April kemarin. Kita juga udah bahas BGB jauh, bahkan waktu pergerakannya di bulan Februari 2023 ya teman-teman. Jadi di sana kita udah sempat bahas juga pergerakan BGB dan sekarang pergerakannya sudah naik lumayan tinggi ternyata teman-teman. Jadi udah ada di level 0,72 dolar, terus naik teman-teman, bahkan sampai membuat all time high yang baru. BGB secara volume perdagangan menurut saya cukup menarik juga. Ya, pergerakan dari BGB ini naik ditunjang sama volume yang naik. Dari smart money pun juga kelihatan sangat-sangat strong di BGB di time frame weekly. Sementara kalau kita lihat di time frame daily, pergerakan BGB cenderung slowing down, turun ya teman-teman, ada koreksi yang terjadi. Namun koreksi yang terjadi ini belum memberikan indikasi bahwa BGB ini bakalan drop, anjlok teman-teman. Sementara sih saya melihat masih cukup positif untuk BGB ini. Ya mungkin memang ada koreksi-koreksi yang wajar yang memang terjadi karena sentimen dari Bitcoin yang cenderung korektif dalam beberapa waktu terakhir. Namun bukan berarti BGB kehilangan peluang dan juga momentum untuk kenaikan yang lebih tinggi. Jadi buat teman-teman yang mungkin udah punya BGB token ya kongret ya, apalagi yang udah cuan cukup besar teman-teman. Jadi BGB level support terdekat saat ini yang cukup kuat ya, itu ada di kisaran 1 dolar. Kalau dia jebol dari level tersebut, next targetnya di 0,86 dolar. Kalau jebol lagi di 0,73 dolar. Di level-level tersebut teman-teman bisa untuk ambil barang murah teman-teman. Cara teknikal sih untuk saat ini cenderung masih korektif. Jadi kalau dari saya, teman-teman mau ambil di 1,14 ini agak ketinggian. Better teman-teman DCA aja sih, pelan-pelan cicil kalau teman-teman memang tertarik sama token ini. Ya, jadi itu. Jadi konsep dan juga yang dilakukan BGB ini kurang lebih mirip seperti apa yang dilakukan Binance. Nah, sekarang kita akan bahas BNB. Hari ini BNB diperdagangkan di kisaran level 9,3 juta rupiah. Lumayan tinggi. BNB kelihatannya strong secara teknikal, teman-teman. Dan so far pergerakan di level saat ini itu bisa dibilang level-level dikit lagi mencapai all time high untuk BNB. BNB sendiri cukup asik sama kegiatan terbaru mereka, ada airdrop Alliance Program. Nah, program ini adalah program yang juga sama-sama menguntungkan token BNB holder. Ya, mereka harus melakukan stake at least 1 BNB on BSC Chain, Binance Smart Chain, teman-teman. Dia harus staking. Dan juga bagi mereka yang punya token BNB di Beacon Chain, itu bisa migrasikan tokennya ya ke Binance Smart Chain, teman-teman. Jadi akan ada migrasi yang harus dilakukan ini oleh BNB sendiri yang sebelumnya running di Ethereum ya, sekarang pelan-pelan dimigrasikan langsung semua ke BSC Scan. Dan diharapkan sih bukan BSC Scan ya, tapi BNB Smart Chain, teman-teman. Dan diharapkan sih holder BNB akan tetap strong. Dan kalau kita perhatikan memang pergerakan dari BNB secara teknikal itu sangat-sangat kuat, bergerak di kisaran level 524 dolar sampai dengan 600-an dolar. Jadi belakangan memang pergerakan dari BNB ini sangat-sangat kuat dan cenderung sideways di level tersebut, teman-teman. Nah, sama seperti project dari Bitget yang banyak sekali program keuntungan, reward atau privilege bagi mereka yang pegang token exchange tersebut, Binance juga sudah melakukan hal yang sama lebih dulu. Bahkan Binance ini ada banyak sekali fitur-fitur di dalamnya, teman-teman. Salah satunya ya project berupa airdrop, airdrop terbaru yang mana itu juga menguntungkan untuk para holder. Kalau ada launchpad, token BNB juga kemungkinan besar naik, teman-teman, karena memang banyak banget investor yang suka ikutan launchpad di Binance ya. Kemudian bagi mereka yang hold token BNB itu juga punya banyak sekali keuntungan reward.
seperti ada token-token baru yang tiba-tiba masuk ke wallet mereka padahal nggak pernah beli teman-teman. Itu salah satu keuntungan juga kalau teman-teman memegang token BNB. Jadi BNB ini bagus banget kalau teman-teman pakai exchange Binance. Teman-teman bisa staking, bisa ikut launch pool, bisa ikut launchpad, yang mana token BNB ini punya keunggulan untuk ekosistem tersebut. Bahkan Binance itu punya marketplace NFT juga ya. Jadi jual beli NFT juga bisa dimudahkan kalau teman-teman punya token BNB. Jadi BNB ini adalah token yang sangat mensupport exchange Binance. Selama exchange Binance sustain, selama itu token BNB akan cenderung bagus. Oh ya, ngomong-ngomong, kemarin Changpeng Zhao resmi ditahan 4 bulan ya teman-teman. Akhirnya setelah sebelumnya sempat divonis maksimal hukumannya sampai 36 bulan, which is itu 3 tahun lamanya teman-teman. Akhirnya pengadilan menjatuhi hukuman sekitar 4 bulan saja. Jadi lumayan diskon, dan semoga sih Changpeng Zhao sendiri bisa memberikan kontribusinya. Mungkin di luar lapangan ya, di luar dari organisasi dari BNB yang memang sudah dialihkan ke Richard Tang teman-teman sebagai CTO yang baru atau CEO yang baru untuk Binance itu. Dan belakangan aku perhatikan Binance juga lebih banyak berkompromi sama regulator. Sebelumnya kan Binance ini sangat kekeh ya mempertahankan mereka nggak mau diregulasi, nggak mau masuk ke banyak negara untuk mendapatkan license. Sekarang Binance kayaknya lebih banyak kompromi, dan ya semoga ini bisa menjadi salah satu kompromi yang bagus yang akan memberikan keuntungan untuk Binance sendiri, terutama untuk mengembangkan exchange supaya bisa diperdagangkan di banyak negara juga. Karena banyak negara yang ban Binance karena tidak terdaftar. Gitu sih. Kalau kita bicara ya tentang supply saat ini, Binance itu maksimumnya kan ada di 147 ya, supply maksimum saat ini, dan itu sudah termasuk supply beredarnya. Otomatis ya Binance masih bakalan cukup menarik teman-teman untuk teman-teman lirik. Kalau kita perhatikan dari segi teknikal, pergerakan Binance ini dikit lagi mencapai all time high. Ada level strong support atau resistance yang sangat kuat di kisaran $664 untuk Binance. Let's say kalau dia berhasil level tersebut, maka Binance akan menyudahi fase sideways-nya sejak 2021. Di time frame daily kita perhatikan 2021, 2022 lama sideways turun, di 2023 akhirnya dia balik naik lagi ke 600-an teman-teman di 2024 ini. Kalau trennya bagus ya bukan tidak mungkin Binance akan kembali mencetak new all time high baru. Target-targetnya tentunya ke $800 sampai $1,000-an teman-teman. Dan ini baru bisa tercapai kalau Binance mampu atau BNB mampu menembus level $645 ya. Untuk saat ini sih secara teknikal volume perdagangan dari BNB cenderung turun. Kemudian dari RSI juga cenderung turun, smart money juga cenderung turun. Namun jangan salah teman-teman, BNB ini banyak holdernya. Jadi kalau volume transaksinya turun itu bukan berarti BNB ini tidak menarik, tapi kemungkinan lain banyak yang hold BNB. Ya, dan tidak dilakukan transaksi apapun. Jadi cuma hold aja dan sampai supply-nya makin lama makin kering di market, sehingga itu bisa menjadi narasi yang bagus untuk kenaikan berikutnya pada BNB. Kalau teman-teman compare, BNB ini belakangan lebih strong daripada Bitcoin dan juga altcoin yang lain. Jadi pergerakan BNB sangat stabil dalam beberapa waktu terakhir. Gitu. Jadi bisa banget teman-teman masih yang mau masih masuk ke BNB, saya rasa nggak ada masalah sih. Ini masih bakalan tetap strong sampai next bull run. Ya semoga aja nggak ada FUD yang lain ya. Itu kalau ada berita-berita negatif, Binance di-ban dan lain sebagainya, itu bisa menjadi mempengaruhi sih untuk harga dari BNB ke depan. Jadi gitu aja buat update tentang BGB dan juga Binance ya, BNB Chain teman-teman atau BNB Coin. Semoga videonya bisa bermanfaat buat kalian, dan bila mana ada pertanyaan lain, ada kewenangan mau dibahas, bisa banget tulis di kolom komentar channel YouTube ini. Jadi gitu aja, akhir kata saya Andri, makasih.